Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Narti Harahap, NIM 501122653. Saya berasal dari UT Daerah Kota Batam, bertugas di MI Negeri 1 Kota Batam. Kali ini saya akan menanggapi diskusi 12 tentang asesmen autentik dalam pembelajaran tematik. Adapun fokus diskusi kali ini adalah penggunaan asesmen autentik yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah ataupun di kelas. Kemudian yang kedua adalah pengalaman saya dalam menerapkan asesmen pembelajaran di kelas, yaitu di Min 1 Batam. Asesmen autentik merupakan penilaian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa secara menyeluruh atau holistik. Dalam konteks pembelajaran tematik, asesmen autentik sangat relevan untuk mengukur keterpaduan kompetensi, baik aspek kognitif, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang nyata dalam sebuah produk atau unjuk kerja. Nah, di sini guru dapat memeriksa apakah siswa benar-benar bisa menggunakan materi yang telah dipelajari dalam konteks yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penggunaan asesmen autentik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tematis di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Nah, dalam menerapkan asesmen autentik ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, caranya dapat dengan menghubungkan tujuan pembelajaran dengan tugas yang bermakna. Misalnya, dalam sebuah kegiatan proyek pasar sehat. Dalam kegiatan proyek pasar sehat ini, guru dapat mengintegrasikan beberapa muatan pelajaran seperti IPS, matematika, bahasa, dan pendidikan Pancasila. Kegiatan ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis lintas disiplin ilmu dan menerapkan pemahaman dalam kehidupan. Sehingga apa yang dipelajari di sekolah atau di kelas itu bukan sekedar menghafal fakta, namun dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Asesmen autentik dapat diterapkan dalam bentuk unjuk kerja, portofolio, dan proyek. Tujuannya untuk memberi umpan balik yang membangun untuk perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Langkah penerapan asesmen autentik dalam pembelajaran tematik. Nah, berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan guru dalam melakukan asesmen autentik dalam pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama adalah mengidentifikasi kompetensi inti dari tiap mata pelajaran dalam tema. Misalnya, mata pelajaran apa saja yang perlu diintegrasikan itu dianalisis atau diidentifikasi kompetensi inti atau kompetensi dasarnya. Yang kedua adalah merancang tugas autentik lintas mata pelajaran. Contoh, proyek pengolahan sampah sekolah. Nah, ini bisa menghasilkan sebuah produk berupa poster. Nah, kemudian nanti posternya akan dipajang ataupun dikampanyekan. Nah, poster ini adalah bagian dari mata pelajaran seni, bagaimana membuat poster, bagaimana mewarnai, komposisi warna dan gambar. Kemudian bahasa di dalam poster, bagaimana penulisannya. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran bahasa. Kemudian pengukuran volume sampah. Nah, dibuat grafiknya. Nah, ini masuk dalam pelajaran matematika. Kemudian penjelasan proses dekomposisi sampah. Nah, ini masuk dalam kategori muatan IPA. Rencana aksi. Nah, bagaimana siswa melakukan pengolahan sampah ini, bagaimana mereka peduli dengan sampah yang ada di lingkungan. Ini merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga erat kaitannya dengan mata pelajaran PPKN. Sehingga pembelajaran tematik di sini sudah melibatkan beberapa mata pelajaran, yaitu IPA, matematika, bahasa, PKN. Dan yang ketiga adalah membuat rubrik penilaian yang jelas, ya. Penilaian tentang produk, penilaian tentang proses, penilaian kolaborasi siswa dalam melakukan kegiatan, bagaimana siswa melakukan komunikasi dan refleksi diri. Kemudian yang keempat, ya, melaksanakan asesmen. Setelah dibuat perencanaan, dibuat rubrik penilaian, maka dilaksanakan asesmen. Dan yang kelima adalah mengumpulkan portofolio, catatan refleksi, umpan balik guru, ataupun umpan balik sesama teman, dan produk final. Nah, setelah itu dikumpulkan, baru melakukan presentasi hasil dan refleksi. Setelah itu diberikan umpan balik
untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya ataupun untuk peningkatan kualitas pembelajaran berikutnya. Pengalaman menerapkan asesmen autentik. Pengalaman saya dalam menerapkan asesmen autentik di Min 1 Batam ya sebagai berikut. Saya pernah menerapkan sebuah kegiatan yang bertema selamatkan lingkungan kita. Nah, dalam kegiatan ini beberapa mapel yang saya padukan atau integrasikan yaitu adalah IPA, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan Seni Budaya dan Prakarya. Nah, tugas dalam kegiatan ini adalah observasi ekosistem sekitar sekolah. Nah, taman sekolah dan selokan yang ada di sekolah selama 2 minggu. Siswa mencatat jenis makhluk hidup, kemudian mencatat kondisi lingkungan dan faktor yang memengaruhi keberagaman. Nah, dari kegiatan ini diperoleh hasil berupa laporan observasi. Laporan observasi, kemudian poster edukasi untuk warga sekolah. Nah, di sini saya menerapkan asesmen berupa portofolio, yaitu catatan observasi, produk berupa poster, kemudian refleksi tertulis dari siswa, kemudian juga adalah laporan pengamatan. Laporan pengamatan ini mereka menuliskan sistematika yang jelas bagaimana laporan pengamatan dari hasil pengamatan mereka terkait lingkungan sekolah. Laporan pengamatan ini adalah materi yang ada di pelajaran bahasa Indonesia. Sementara ekosistem, apa saja komponen ekosistem, bagaimana komponen-komponen dalam lingkungan saling memengaruhi, apa komponen biotik dan abiotiknya, itu adalah mata pelajaran IPA yang anak-anak ataupun siswa harus mengidentifikasi secara langsung sehingga mereka melakukan sebuah observasi lewat pengalaman nyata di lingkungan sekolah. Kemudian mereka juga membuat poster, ya ini berkaitan dengan seni budaya dan prakarya. Adapun rubrik singkat yang saya buat adalah ini rubrik tentang ketepatan observasi atau penggunaan istilah IPA. Ketika mereka menemukan oh ini komponen biotik, contohnya lumut yang ada di kolam, kemudian tumbuhan, kemudian ada beberapa ikan di dalam kolam, ada kupu-kupu yang terbangan di bunga di sekelilingnya. Nah, itu termasuk komponen biotik. Nah, sementara cahaya matahari, air, pasir dan sebagainya itu adalah komponen abiotik. Nah, di sini penggunaan istilah IPA ini juga menjadi ketepatan saat mereka melakukan observasi. Kemudian analisis komponen ekosistem nih dan pengaruh dalam lingkungan. Kemudian kreativitas. Nah, ini dalam pembuatan poster, rubrik yang saya buat adalah dilihat dari kreativitas dan penggunaan poster. Kira-kira poster yang mereka buat itu kegunaannya baik atau kurang seperti itu. Ini saya berikan kriteria 1 sampai 4. Ketika proporsi gambar, ketepatan gambar dan warna itu menjadi bagian dari rubrik di kreativitas dan poster ini. Kemudian di rubrik mata pelajaran bahasa Indonesia ini adalah sistematika penulisan laporan pengamatan. Bagaimana dia menuliskan tanggal pengamatan, objek pengamatan, kemudian hasil dari pengamatan mereka, detail atau tidaknya mereka menguraikan hasil observasi tentang lingkungan tadi, atau bagaimana mereka menuliskan sistematika struktur dari teks laporan pengamatan, bagaimana penulisan ejaan, bagaimana mereka menyimpulkan sebuah laporan, teks laporan dengan baik. Nah, itu juga menjadi bagian dari rubrik penilaian atau asesmen berupa sistematika laporan pengamatan. Nah, pengalaman saya ini menerapkan asesmen autentik ini memang memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Tidak hanya dia tahu teori bagaimana komponen biotik dan abiotik, tapi mereka memang diajak untuk mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitar. Ini pengalaman saya dalam menerapkan pembelajaran tematik dan menerapkan pembelajaran asesmen autentik. Dalam menerapkan pembelajaran tematik dan asesmen autentik ini tentu memang mengalami kendala juga. Salah satunya adalah keterbatasan waktu, keterbatasan apa namanya dalam merancang dan membuat LKPD, melakukan observasi, mendampingi anak melakukan diskusi dan sebagainya. Tidak jarang terkadang ada anak-anak saat melakukan observasi ada yang bermain, ada yang
menyemprot-nyemprotkan air dan sebagainya atau memakan waktu memang dalam melakukan observasi. Namun mereka senang karena mereka dilibatkan dalam proyek ini, dalam kegiatan ini, sehingga mereka memiliki pengalaman yang bermakna. Apa konsep yang dipelajari di kelas tentang komponen ekosistem, tentang struktur penulisan laporan, mereka bisa praktikkan dalam kehidupan nyata. Harapannya dari kegiatan ini nilai-nilai Pancasila pun dalam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka peduli dengan lingkungannya, cinta dengan lingkungannya, kemudian berusaha untuk melestarikan lingkungannya. Ini pengalaman saya dalam menerapkan asesmen autentik. Adapun referensi dalam paparan diskusi 12 ini adalah Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka, kemudian surat keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2024 tentang panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka, kemudian Setiawan JT Sudirman dan kawan-kawan tahun 2024, the development of an authentic assessment instrument based and on Google site to measure the learning outcome of the IPAS project, International Journal of Active Learning. Kemudian Suhendra tahun 2021 tentang implementasi penilaian autentik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Terkait yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.